Ya kan banyak nih bertanya, Ustaz, katanya di Ramadan setan dibelenggu, dirantai. Tapi kok banyak yang bermaksiat? Betul. Ini jawabannya. Fahadza minan nafsi, itu dari nafsu. Bukan dari setan. Ya, setan dibelenggu, diikat, dirantai, dimasukkan ke dasar samudra. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa mana wa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min sholihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususun ila hadratil Imam Ibni Athaillah As-Sakandari, thumma ila hadratil Syahidi wa Syaikhi wa Murabbi Ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim, wa ila hadratil Habib Ali Masyur bin Hafid, ila hadratil Syaikhi Abu Yagam Rabi bin Kiai Haji Muhammad Usman, wa ila hadratil Syaikhi Abu Yawji Turtusi wa sulihim wa furu'ihim, thumma ila hadratil Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Nawawi Mandaya wa Syekh Abdul Karim Tanara wa Sayyidi Sultan Maulana Hasanuddin Banten wa Syekh Abdul Muhyiddin Jahan wa usulihim wa furu'ihim, anallaha yuli darajatihim fil jannah wa yukassiru min masubatihim wa yudhaifu hasanatihim wa yahfazuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yahmina bihim ayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fil din wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, saya hormati Bapak Ustadz Dimaskun, Bapak Ketua RT, seluruh jamaah pengajian malam Rabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk malam ini kajian kita ba'da maghrib, karena ba'da isya saya harus menghadiri tahlil salah satu keluarga saya yang meninggal dunia. Mungkin ada yang sudah tahu ya, salah satu staf Kecamatan Jayanti, yaitu Bapak Haji Ius Susantomi bin Haji Andel Suhanda. Jadi putra dari adik dari nenek saya, putra dari adik nenek saya, begitu. Jadi masih sama-sama satu cucu ya, satu buyut begitu. Mudah-mudahan ya belakangan ini yang banyak meninggal semoga diterima oleh ibadah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan kekuatan iman dan Islam. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk kajian malam Rabu awal bulan November ini. Kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus. Kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Tariqut taubati ya. Tata cara bertaubat atau jalan bertaubat. Di kajian sebelumnya telah sama-sama kita pelajari bahaya daripada maksiat. Lalu sebelumnya tentang
mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui bahaya maksiat, lalu kita akan pelajari sekarang tentang thoriqut taubah, jalan bertaubat atau cara bertaubat. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "I'lam, ketahuilah." Taruh di samping aja ya. Enggak gini, pas begini. Dah. Mantap nih. I'lam, ketahuilah, ya hada, ketahuilah wahai hamba Allah, iyyaka wal maksiyata, takutlah anda terhadap maksiat. Faqad takunu sababan litawaqqufir rizki, karena maksiat itu terkadang menjadi sebab terhentinya rizki, terhalangnya rizki. Banyak orang yang mengeluh rizkinya nggak lancar, usahanya nggak maju, ya. Itu bisa jadi sebabnya adalah maksiat. Teks yang jelasnya di sini, faqad takunu sababan litawaqqufir rizki. Terkadang maksiat itu menjadi sebab berhentinya rizki, macetnya rezeki. Tidak menjadi faktor utama, ya, tidak menjadi faktor utama. Mungkin banyak faktor yang lain, tapi di antara hal yang menyebabkan macetnya rezeki. Bahkan di sini bahasanya tawakuf. Tawakuf itu berhenti, bukan cuman macet. Kalau macet mungkin ada sedikit ngalir mah begitu, setetes dua tetes. Ini berhenti. Ya kalau rezeki sudah berhenti, bagaimana mau dicari lagi? Ya, memang rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizqu minallah, rezeki itu dari Allah. Masih ingat kemarin watarojol? Masih ingat aja. Ar-rizqu minallah watarojol minannas. Rezeki dari Allah, tapi sebab datangnya itu lewat manusia. Dan memang begitu kan, ya. Sebab datangnya rezeki dari manusia, tapi hakikatnya dari Allah. Kadang rezeki itu berhenti, macet, ya. Macet. Dagang ini bangkrut, usaha ini nggak maju, kerja di pabrik di PHK. Apa sih sebabnya ini? Ya jangan-jangan maksiat. Introspeksi dong, introspeksi diri dong. Mungkin masih bermain bunga bank, ya. Mungkin masih bermain judi online, apa itu namanya, slot, ya. Introspeksi diri. Wa ahlud dari adro bima fihi, penghuni rumah lebih tahu apa yang ada di dalam rumahnya, ya. Jadi kadang ngeluh sama ustadz, ngeluh sama kiai kan nggak tahu apa yang dilakukan setiap orang, ya. Yang tahu itu ya dirinya masing-masing. Penghuni rumah lebih tahu terhadap isi rumahnya, ya. Jadi kita lebih tahu dengan diri kita sendiri, kita lebih paham tentang diri kita sendiri. Jadi para ulama hanya memberi arahan saja, begini, tinggal kita sendiri yang menilainya. Apakah kita ada atau tidak, ya, di dalam diri kita hal yang demikian itu. Fatlub minallahi taubata, maka mintalah taubat kepada Allah. Minta, ya tawab tub alaina, ya tawab wahai zat yang menerima taubat hambanya, tub alaina, terimalah taubat kami, anugerahkan taubat kepada kami. Fa'in kubilat, jika taubat itu diterima maka beruntung.
Wa illa, dan jika tidak diterima, fastaghits billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Sedangkan kita kan nggak tahu kapan tobat kita diterima atau tidak. Hanya indikasinya saja, ciri-cirinya, tanda-tandanya saja. Orang yang tobatnya itu diterima berarti amalnya lebih baik, meninggalkan teman-teman yang tidak baik, meninggalkan tempat-tempat maksiat, begitu. Mulai rajin sholat berjamaah, mulai rajin puasa sunnah meskipun tidak rutin. Itu tanda-tanda tobatnya diterima. Jika tidak diterima tobat, fastaghits billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Waqul, dan ucapkanlah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus ucapkan itu. Ada yang tahu doanya siapa? Rabbana zalamna, Kangjeng Nabi Adam alaihissalam ya. Ada salah satu riwayat yang saya baca, Nabi Adam ini bertobat kepada Allah mengulang-ulang kalimat Rabbana zalamna anfusana selama 200 tahun. 200 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus diulang-ulang. Sampai berapa? 200 tahun. Taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya cuma satu. Apa itu? Memakan buah khuldi. Bukan dosa ya, kesalahannya satu. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menganiaya, kami telah menzalimi anfusana, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang yang rugi itu yang tidak mendapat ampunan dan kasih sayang Allah. Orang yang tidak mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah, itulah minal khasirin, orang-orang yang rugi. Wala takun, janganlah kamu menjadi orang kaman ata alaihi arba'una sanatan, yang sudah berusia 40 tahun, walam taqra baballah, dan belum pernah mengetuk pintu rahmat Allah. Jangan kayak orang begitu, usianya sudah 40 tahun tapi belum pernah sedikit pun, sebentar pun ia mengetuk pintu rahmat Allah. Mengetuk pintu rahmat ya dengan cara bertobat kepada Allah ya. Jangan begitu ya. Ini kan. Wala takun kaman ata alaihi arba'una sanatan walam taqra baballahi ta'ala. Qad, jangan menjadi seperti orang yang sudah berusia 40 tahun tapi belum pernah sama sekali mengetuk pintu rahmat Allah. Emang ada banyak. Bahkan bukan 40 tahun, 50 tahun belum pernah meletakkan keningnya di tempat sujud. Belum pernah mengangkat tangannya ke langit. Nih, wa aktsaru ma yukhafu 'alaika. Hal yang paling banyak dikhawatirkan pada Anda, su'ul khatimah, adalah su'ul khatimah. Ini yang paling ditakutkan ini, gara-gara dosa ini. Itu su'ul khatimah. Walayadu billah. Bisababi itfa'i jamratil iman, disebabkan padamnya cahaya iman, bisawadil isyan, oleh kegelapan maksiat. Wahiyya dzambu 'ala dzambi, kegelapan maksiat itu adalah dosa di atas dosa. Hatta yaswadal qalbu, hingga hati itu menjadi hitam, min ghairi taubatin, tanpa taubat. Kan sudah kita pelajari ya, tinggal dibaca aja.
kajian sebelumnya, bahwa ketika kita berbuat dosa akan ada noda hitam, satu titik di dalam hati. Kemudian tobatnya ditunda. Kita berbuat dosa lagi, ada satu noda hitam lagi, titik. Kita berbuat dosa lagi, ada noda hitam lagi. Ini lama-lama menumpuk, hitam, pekat, gelap hati ini, hingga cahaya iman dalam hati itu padam. Bukan hanya tertutup, padam. Nah kalau sudah padam, ya matinya suul khatimah. Itu yang dikhawatirkan karena tidak cepat-cepat bertobat. Nah kalau kita buru-buru bertobat, kita berbuat dosa, ini noda yang hitam kemarin itu hapus. Nanti kita buat dosa lagi, tobat lagi, dihapus. Kan begitu. Kayak tiap hari kita pakai baju kan kotor, dicuci bersih lagi, dipakai kotor, cuci bersih lagi. Bayangkan kalau kita pakai baju putih seminggu nggak dicuci, itu dakinya kayak bagaimana? Bandel, bau. Ketika dicuci pakai Baiklin tidak cukup, pakai apa lagi, Vanish tidak bisa, panis ya, apa Vanish? Tidak cukup, paling bisa di treatment, dibawa ke laundry, treatment, kan mahal harganya treatment itu, ya. Dan nanti lama-lama juga pakaian itu kan tipis karena sering di treatment. Hati juga sama, tidak langsung dicuci kotor, ya, tidak langsung bertobat kotor gelap. Nanti cahaya yang ada itu bukannya tertutup malah padam. Cahaya apa? Cahaya iman. La ilaha illallah. Makanya pernah ada seorang yang beriman, ya, dia murtad. Ia murtad, lalu ia dibaptis. Makanya kalau mandi di kolam renang tuh hati-hati itu. Jika pemilik kolam renang itu non muslim, takut itu air pembaptisan. Hati-hati ya. Karena banyak orang yang dibaptis di kolam renang. Silakan Bapak lihat di YouTube, ada orang yang dibaptis di kolam renang. Makanya kalau mandi di kolam renang milik non muslim, hati-hati, takut itu air pembaptisan. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi ceritanya, faktanya, salah satu teman saya di Kalimantan, dia cerita ada seorang muslim katanya, ia murtad, pindah agama, kemudian dia dibaptis. Ketika ia masuk ke dalam air, karena kan harus kebasuh semuanya ya, itu ada cahaya yang keluar dari tubuhnya, ada cahaya yang keluar dari tubuhnya dan meledak. Kemungkinan itu adalah cahaya iman keluar. Jadi ada yang dinampakkan oleh Allah, ada yang ya tidak dinampakkan. Kebanyakan ya tidak dinampakkan, tapi imannya keluar itu. Nauzubillah. Itulah cahaya iman. Dan itulah cahaya yang kita nanti yang kita harapkan. Dengan cahaya itu kita punya tiket masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada cahaya iman itu di dalam hati, ya, meskipun dia banyak dosa, disiksa kan nggak selamanya, tetap ujungnya kan ke surga karena ada cahaya iman. Bayangkan kalau cahaya imannya padam, nggak ada. Nah, itu yang mengerikan di situ. La ilaha illallah. Wa aktsaru ma yukhafu 'alaika su'ul khatimah. Yang paling dikhawatirkan pada diri Anda adalah su'ul khatimah jika tidak buru-buru bertaubat. Nunggu kapan lagi tobat, ya. Anak udah banyak, ya. Sekarang udah punya cucu, ya, atau hampir punya cucu misalnya begitu, ya. Umur udah sepuh, ya. Cari apa lagi? Buat makan tiap hari cukup, udah banyakin tobat. Iyyaka an tatahawana fi a'malika. Takutlah Anda menyepelekan di dalam beramal, menganggap sepele, ngaji dianggap sepele, sholat dianggap sepele, kecil. Hati-hati itu. Wa takhtarat thayyibati. Hati-hati selalu memilih makanan yang enak-enak. Hati-hati selalu memilih minuman yang enak-enak. Limir hadik,
Yang hakikat itu hanya untuk WC, hanya untuk toilet. Makanan yang enak, minuman yang enak, hakikatnya buat apa? Buat WC, menuhin sepiteng doang. Ya. Bukan yang nggak boleh, silakan. Ya, kadang-kadang ya kita memanjakan diri juga silakan. Tapi jangan tiap hari begitu. Ya, tiap hari begitu. Wahdar nafsaka, hati-hati dengan nafsumu. Allati baina jambaika, yang ada di antara dua lambungmu. Maksudnya ada di dalam tubuhmu. Hati-hati dengan nafsu yang ada di dalam tubuhmu. Wahyallati tahtibu alaika, nafsu itulah yang menimbulkan fitnah pada diri anda. Sumala tufariqu sahibaha ilal mamat, yang tidak pernah meninggalkan tuannya, yang tidak pernah meninggalkan sang pemiliknya sampai mati. Nafsu itu ya selama kita masih hidup ya tetap ada, tidak pernah berpisah dari kita. Kita sholat nafsu ikut, ya karena dalam tubuh kita sih. Kita puasa ikut, kita ngaji juga ikut, tidak ngaji juga ikut, lagi bermaksiat apalagi, lagi ibadah juga ikut nafsu. Di bulan Ramadan ikut, di bulan Syawal ikut, lagi berangkat haji juga ikut, lagi baca Quran juga ada. Dalam tubuh kita nafsu itu. Wasyaitanu, sedangkan syaitan yufariku fi Ramadan, itu meninggalkan kita di bulan Ramadan. Li'annahu tughallu fihi asyayatinu, sebab syaitan itu di bulan Ramadan dibelenggu. Jadi syaitan itu enggak selamanya bernampingi manusia. Di bulan Ramadan syaitan berpisah dari manusia, tapi nafsu terus dengan manusia. Warubama tajidu, bukankah kadang-kadang anda mendapatkan man yaqtulu fih, ada orang yang melakukan pembunuhan di bulan Ramadan. Wa yasriku, ada orang yang mencuri di bulan Ramadan. Ada yang tidak puasa, ada yang berzina, ada yang mabuk, ada yang berjudi di bulan Ramadan. Ini jangan melulu nyalahin setan. Ya kan banyak nih bertanya, Ustaz, katanya di bulan Ramadan setan dibelenggu, dirantai. Tapi kok banyak yang bermaksiat? Betul. Ini jawabannya. Fahadza minan nafsi, itu dari nafsu, bukan dari setan. Ya, setan dibelenggu, diikat, dirantai, dimasukkan ke dasar samudra. Nah, terus banyak yang maksiat kok di bulan Ramadan, itu nafsu. Kata siapa nih? Kata Syekh, fahadza minan nafsi, yang ini demikian ini dari nafsu. Karena nafsu tidak pernah meninggalkan manusia. Di bulan Ramadan tetap ada nafsu. Kenapa? Baina jambaika, nafsu itu ada di dalam tubuh anda, di dalam tubuh kita. Fa idza malat ilal maksiyati, jika nafsu itu condong kepada maksiat, fadzakirha bi adzabillah, maka ingatkan dengan azab Allah. Wal qati'ati 'anillah bisabab, ingatkan terputus dari Allah dengan sebab maksiat. Ingatkan. Jadi yang bahaya itu sebetulnya bukan nafsunya, tapi hawanya. Maka ada istilah hawa nafsu, kepengennya tuh. Itu yang bahaya tuh. Sedangkan watak nafsu itu ya kepengennya maksiat. Wa nafsi wa ma hawaha, nafsu dan hawanya dan kepengennya, keinginannya. Maka nafsu itu tidak bisa dibunuh, nafsu tidak bisa dimatikan, nafsu hanya bisa dikendalikan. Gak bisa bunuh nafsu, ya bunuh sendiri diri. Ya, nafsu ada dalam tubuh kita kok. Jadi nafsu itu dikendalikan. Bagaimana nafsu ini mau kita arahkan kepada hal-hal yang baik, mau kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Gitu. Makanya nanti entah di sini ada atau tidak ya susunan daripada nafsu ya, yang jumlahnya 7 itu. Kayaknya nggak ada ya. Disebut di dalam kitab Tanwirul Qulub ya, oleh Al-Imam Al-Qurdi. Itu ada 7 tingkatan nafsu ya. Ada nafsu ammarah,
kemudian nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, mulhamah dulu, mulhamah, lalu nafsu mutmainnah, terus nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Itu 7. Pertama nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini nafsu yang ngajaknya kepada tabiat manusia. Tabiat manusia nih kalau ngantuk pengennya apa? Tidur. Nafsu yang ngajak tidur itu nafsu ammarah. Kalau lapar pengen makan, itu watak manusia. Nafsu yang ngajak pengen makan itu nafsu ammarah. Kalau haus pengen minum. Kalau anunya berdiri pengen ya, pengen jima, itu nafsu ammarah yang ngajaknya kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiat manusia, pengen yang enak-enak, itu nafsu ammarah. Itu nafsu ammarah. Makanya kita harus puasa itu untuk mengendalikan nafsu ammarah, karena kan nafsu pengennya makan, kita tahan puasa. Tahajud itu dalam rangka melatih ya nafsu ammarah, kan nafsu pengennya tidur, kita bangun tahajud, nafsu ammarah tuh. Nah ini kalau udah bisa dilatih, udah terlatih, dilawan, nanti akan naik pada level yang kedua, namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu ya nafsu yang mencela diri kita sendiri. Sering nggak atau pernah nggak mencela diri sendiri? Kenapa sih saya begini sih? Kenapa susah amat? Diajak sholatnya, dibawa ibadahnya, kenapa sih malas amat? Pernah nggak kayak begitu? Itu nafsu lawamah. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, lalu kita mencela diri kita sendiri. Ini saya udah tua, udah nggak cantik lagi nih, udah nggak ganteng lagi nih, kenapa sih masih ganjen? Nah, itu nafsu lawamah itu. Nafsu lawamah. Nanti kalau sudah terus dilatih, itu akan naik kepada nafsu mulhamah. Nafsu yang mendapatkan ilham dari Allah melalui para malaikatnya, gitu. Nanti lama-lama naik kepada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Makanya kata dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang mutmainnah ini akan cenderung selalu mengajak kembali kepada Allah. Ya, itu nafsu mutmainnah. Ya karena sering kembali kepada Allah, bukan cuma mati di dunia, sering kembali kepada Allah. Ya, ngaji. Makanya kembali kepada Allah itu jangan nunggu mati sekarang. Orang mati kembali kepada Allahnya itu mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kembali kepada Allah. Mati. Nah kita sebelum mati, ya sekarang sudah kembali kepada Allah harusnya. Bagaimana cara? Taat kepada Allah, tobat kepada Allah, itu kembali kepada Allah itu. Ya. Nah kalau sudah sering kembali kepada nanti fadkhuli jannati, akan dipersilahkan masuk surga. Nah kalau sudah terus istiqomah di dalam nafsu mutmainnah, nanti akan naik pada level nafsu radiyah, nafsu yang ridho kepada Tuhannya, kepada Allah. Dikasih coba tetap ridho, dikasih miskin ridho, dikasih kaya apalagi ya, ridho terus. Nanti terus akan naik pada level yang ke-6, nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah. Radiyatan mardiyah. Radiyah, mardiyah. Apa mardiyah? Yang diridhoi sama Allah. Kalau radiyah, dia ridho kepada Allah. Kalau mardiyah, Allah ridho kepadanya. Nanti akan naik pada level yang terakhir, nafsu kamilah. Nafsu kamilah yang sempurna.
nafsu yang sempurna. Itu levelnya level wali ini ya. Level wali Allah Subhanahu wa taala, nafsu kamilah. Maka seorang dai sebetulnya, seorang pendidik, pengajar, sebetulnya ya kalau kita kaji sebenar-benarnya harus sampai pada nafsu kamilah kalau pengen dakwahnya ini lurus dan tulus ya. Mendidiknya tulus, mengajarnya tulus, ceramahnya tulus, mengajak masyarakat kepada Allahnya benar. Itu orang yang sudah nafsunya kamilah ya. Jadi dia sudah bisa melatih nafsunya sampai menjadi nafsu kamilah, baru dia akan melatih murid-muridnya, mendidik murid-muridnya untuk sampai juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti kalau belum sampai nafsu kamilah kita jangan dakwah, ya dakwah saja. Kapan lagi mau nunggu nafsu kamilah sampai mati juga ada yang enggak bisa jadi ya. Kapan mau ngajak orangnya ya, kapan kita mau ngamalin ilmunya. Makanya Syekh Ali Jum'ah ya, beliau adalah mantan mufti negara Mesir. Dulu sempat ada salah satu kiai ya yang mengirim surat dari Malaysia atau dari Indonesia, itu saya kurang ingat, ngirim surat kepada Syekh Ali Jum'ah ingin menjadi muridnya. Bukan murid thariqah ya, ingin dibimbing suluk kepada Allah. Dibalas oleh Syekh Ali Jum'ah, jangankan untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi murid saja saya tidak pantas dan belum pantas. Karena guru-guru kami mengajarkan seorang yang keluar ke masyarakat berdakwah, mengajak mereka kepada adalah orang yang mendapatkan izin dari Rasulullah secara nyata. Jadi dia melihat Rasulullah, Rasul ngasih izin kepadanya, baru dakwahnya benar. Saya belum bisa begitu, maka saya nggak bisa mengangkat kamu jadi murid saya, karena saya pun belum pantas jadi murid. Subhanallah. Nah, sekarang Syekh Ali Jum'ah tuh mursyid thariqah Syadiliyah As-Siddiqiyah dan muridnya banyak, dakwahnya sudah kemana-mana. Berarti beliau sudah dapat izin langsung dari Rasulullah secara yaqdah ya. Emang ada orang yang ketemu Rasul secara yaqdah nyata? Ada, banyak ya. Orang soleh wali Allah yang ketemu Rasul secara nyata, secara terjaga, bukan dalam tidur, bukan dalam mimpi banyak. Ini secara nyata terjaga, lihat Rasul mungkin. Karena Rasul bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka dia akan melihatku dalam terjaganya, dalam keadaan bangunnya, dalam keadaan nyata. Begitu. Ya, Habib Umar pernah ketemu Rasul secara terjaga. Kalau tidak salah di Masjid As-Surur ya, di Yaman sana. Dan banyak wali-wali Allah yang ketemu Rasul secara terjaga. Bahkan di antara sholawat yang diijazahkan oleh Rasulullah langsung kepada Habib Umar, yaitu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jamani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Kalau kita lihat ulama yang dulu ada Syekh Ahmad At-Tijani, itu langsung kepada Rasulullah dalam keadaan nyata ya. Syekh Ahmad Tijani bukan sahabat, bukan, jauh setelah generasi sahabat ratusan tahun berikutnya. Tapi setelah melalui pendidikan spiritual dari guru-gurunya, akhirnya beliau dididik langsung oleh Kanjeng Nabi, diijazahi thariqah langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu ya. Selama 3 tahun kan Syekh Abdul Qadir, tahun pertama tidak makan, cuma minum saja, puasa tapi minum saja, bukanya sahurnya. Tahun kedua tidak makan tidak minum ya. Tahun pertama puasa tapi masih makan masih minum. Tahun kedua
tidak makan, minum doang, buka puasa sama sahurnya. Tahun ketiga tidak makan, tidak minum. Siapa yang mendidik langsung? Nabi SAW. Itu namanya karomah, ya, karomah, keistimewaan yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali. Jadi yang namanya nafsu itu ya tidak pernah meninggalkan manusia. Wal asalul masmum, madu yang beracun, yutraku, itu kan ditinggalkan. Ma'al ilmi bihalawatihi, padahal kita tahu madu itu manis. Meskipun madu beracun, tapi kan tetap manis. Cuman kan kalau kita tahu ditinggalkan. Meskipun kita tahu madu itu manis, tapi ada racunnya, nah kita nggak bakal mau makan. Kenapa? Karena kita tahu ada racunnya. Lima fihi min wujudil adha, karena kita tahu di dalam itu ada yang membahayakan. Meskipun manis kita tinggalkan. Apa kaitannya dengan dunia? Ya, karena dunia itu kan sudah kita lewati juga. Ada sebuah ungkapan, ad-dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah biang keladi dari segala macam kesalahan, dari segala macam kemungkaran. Biangnya adalah cinta dunia, hubbud dunya. Dan dunia itu Nabi pernah mengatakan begini, ad-dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu manis dan hijau. Maksudnya apa? Menggoda mata, menipu rasa. Terlihatnya hijau, rasanya manis. Tergoda nggak tuh? Tergoda. Jadi hijau dan manis itu kan dua kata yang diidolakan, ya. Hijau membuat mata kita nyaman memandangnya, sejuk melihatnya. Makanya orang kalau jalan-jalan suka kemana jalan-jalan tuh? Puncak. Lihat apa? Yang hijau-hijau. Atau ke sini ke Garahia atau ke sawah tuh. Apa? Hijau kan? Lihat yang hijau-hijau. Iya kan ada bahasa itu kan ya. Hijau matanya lihat uang banget. Karena kan yang dilihat kan bawangnya merah, tapi kan hijau matanya lihat uangnya. Ya, hijau artinya sejuk pandangan ini dengan yang hijau-hijau. Makanya sering saya sampaikan ya, buku nikah perempuan itu warnanya hijau, supaya perempuan sebagai istri bisa menjadi penyejuk hati suami. Gitu. Makanya dalam doa kita gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri kami, anak cucu kami qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Kalau mata sejuk kan hati tenang. Iya. Makanya kalau lihat yang bening-bening senang enggak hati tuh? Senang ya. Apa yang bening-bening? Air. Jangan ngeras mikirnya, air. Minum adem. Dunia itu manis dan hijau, artinya menggoda, membuat orang banyak tertipu. Wa yurwa aidan, dan diriwayatkan juga dalam hadis yang lain, jifatun qadiratun, dunia itu bangkai dan kotor. Apakah tidak kontradiksi nih antara dua hadis Nabi? Nabi mengatakan dunia itu manis dan hijau, tapi di riwayat lain kata Nabi, dunia itu bangkai yang kotor, yang menjijikan, yang bau. Apakah tidak kontradiksi? Tidak. Maka kita lanjutkan, khulwatun khadiratun, dunia itu manis dan hijau, inda ahlil ghaflah, bagi orang-orang yang lupa kepada Allah. Dia tertarik, terbuai, terbujuk oleh dunia, tertipu oleh dunia. Wajibatun qadiratun indal uqala, dan dunia itu bangkai yang kotor menjijikan bagi orang-orang yang berakal, berfikir. Kenapa? Ya ibaratnya tadi madu itu. Madu kan manis, tapi kalau kita tahu
ada racunnya. Meskipun manis kita tinggalkan. Tapi orang yang tidak tahu, dia akan tetap makan itu madu. Begitu juga sama orang yang lupa kepada Allah, yang lalai, dia akan ambil dunia, dia akan cinta kepada dunia, dia akan korbankan segala apapun demi mendapatkan dunia meskipun tidak taat kepada Allah. Tapi orang yang sadar, yang berpikir, yang berakal, dia tidak akan cinta dunia. Dia hanya akan mengambil dunia sekedar kebutuhannya saja selama dia di dunia. Begitu. Khulwatun khadiratun 'indan nufus, dunia itu manis dan hijau bagi nafsu. Wajifatun qadiratun 'inda mura'il qulub, dunia itu bangkai yang menjijikan bagi orang yang selalu memperhatikan hati. Yang peduli dengan hati, dia akan menganggap dunia itu bangkai yang kotor, yang menjijikan. Khulwatun khadiratun litahdir, dunia itu manis dan hijau litahdir, untuk dijadikan peringatan biar kita waspada. Makanya ada istilah gimana tuh, air tergenang gimana? Bukan air bukan, jangan dikira air tenang tidak bahaya. Pokoknya gitulah ya. Jangan dikira air tenang itu tidak bahaya. Kadang-kadang ada buayanya di dalam. Diam-diam menghanyutkan mungkin ya. Begitu. Jangan dikira air tenang itu enggak ada bahayanya. Jangan dikira yang hijau manis itu tidak membahayakan. Itu maksudnya. Khulwatun khadiratun litahdir, dunia itu manis dan hijau litahdir, untuk hati-hati, waspada, ya. Jipatun qadiratun litanfir, bangkai yang menjijikan agar kita lari meninggalkannya. Begitu maksudnya. Ini dalam menyikapi dan memahami dua hadis Nabi, biar kita tidak bilang hadis ini bertabrakan. Nabi bilang dunia itu manis dan hijau, tapi di waktunya lain Nabi mengatakan dunia itu bangkai yang menjijikan. Ini kan kayak kontradiksi. Enggak, kita jawab tadi. Nabi mengatakan dunia manis dan hijau bagi orang yang lalai kepada Allah, yang melupakan Allah, bagi nafsu, itu hanya sebagai peringatan, hati-hati, jangan tertipu. Dunia itu bangkai yang menjijikan bagi orang yang ingat kepada Allah, yang berakal, yang memperhatikan hatinya. Biar kita ini enggak mau mendekati dunia. Kenapa? Karena bangkai yang menjijikan. Wa mad dunya illa jifatun, ya. Kata Imam Syafi'i, dunia itu hanya laksana bangkai yang dikelilingi oleh anjing-anjing, ya. Kalau kita ikut merebutkan bangkai, kita akan berantem dengan anjing. Tapi kalau kita lari dari bangkai itu, kita akan selamat dari anjing. Jadi kalau kita ikut, ya, mencari dunia, kita ikut berkompetisi di dalam mengumpulkan dunia, kita nggak bakal selamat dari orang yang cinta dunia. Saingan itu akan tetap ada, saling sikut, saling tendang, bohong, bilang tidak ada, di perusahaan ada, main dukun segala macam banyak, ya. Tapi kalau kita lari dari dunia, hanya mengambil ala kadar kebutuhan kita, kita selamat dari ahli dunia, ya, nggak bakal mendapatkan bahaya dan kejahatan dari mereka. Fala takhda'annakum bihalawatiha, janganlah kamu terbuai dan tertipu oleh manisnya dunia. Fa inna akibataha muratun, sebab akibatnya adalah pahit. Cukup jadi renungan ya. Nabi mengatakan ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia itu sekalipun halal tetap dihisab, yang haramnya disiksa. Jelas ya. Dunia itu halal kita punya, tetapi itu hisab itu. Ya, dari mana untuk apa, dari mana untuk apa. Bayangin kalau yang saldonya banyak itu di tabungan, dari mana untuk apa, dari mana untuk apa. Koleksi bajunya banyak, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam,
ada yang polos, ada yang gambar batik. Itu hisab itu. Dari mana dipakai apa, dari mana untuk apa, dari mana untuk apa. Ya, punya koleksi batu cincin banyak, hisab itu. Ya, dari mana untuk apa, dari mana. Makanya orang yang suka mengoreksi itu hati-hati ya. Kolektor itu ya. Hisab itu, masya Allah. Ya hobi silakan, tapi siap-siap dihisab sama Allah. Dihisab. Makanya niatkan untuk ibadah. Ya, kalau misalnya punya koleksi cincin, niatnya untuk ibadah. Dari mana? Beli. Untuk apa? Salin buat ibadah, kan begitu. Ngomong mudah ya, tapi nanti kejadiannya Allah. Tapi kan yang penting niatnya, niat ibadah begitu, buat bisa salin. Nah, adunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia itu halalnya saja dihisab, sedangkan yang haramnya disiksa. Sudah renungan itu sudah. Biar kita enggak terlalu ambisi dalam mengumpulkan dan mencari dunia. Ya. Makanya niatkan semuanya untuk ibadah, untuk menafkahi anak, menafkahi istri yang bukan istri, untuk menafkahi orang tua, ya, untuk membiayai anak-anak yatim, untuk menyantuni janda-janda, ya, yang tua bukan yang muda, yang tua, gitu. Mulai ya. bercanda. Idza qila laka, nah wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini saja karena tahlilnya mulai jam 8 kurang. Insyaallah untuk Rabu yang depan normal ya, insyaallah pada Isya. Semoga tidak ada halangan dan Allah kasih kita umur yang panjang, kesehatan, bisa ngaji lagi. Al-Fatihatu anallahu yarzuquna ilman nafi' wal amal khalis maqbul wa yasuru bihadza ta'lim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila rahim syayikhina mu'allimina wa bamil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.